malam teman-teman semua. Kita lanjutin kembali malam ini, kelas malam ini. Masih membahas level 400 ya. Level 400 itu kalau di sini kita lihat itu dia levelnya mulhama ya. Mulhama. Jadi level mulhama ini cukup tinggi lah ya. Cukup tinggi dibandingkan dengan level amarah lawama. Mari kita bikin perbedaan dulu ya antara ketiga. Jadi amarah ya. Kita lihat nafs amarah itu amarah. Amarah ini kecenderungan. Sorry Bang, belum ke-share layarnya. Oke, siap, laksanakan. Jadi nafs amarah itu dorongannya adalah menghinakan diri ya. Menghinakan diri sendiri. Kalau nafs lawama itu cirinya adalah lebih kepada perbudakan diri dan ya, perbudakan diri dan bisa menghinakan orang lain ya. Menghinakan orang lain. Arogan ya, arogan. Sementara nafs mulhama ini dia melihat orang itu sudah sama dengan dirinya. Kita itu sama. Ya. Rasa ada sama kita. Kalau kamu menghinakan aku, itu kamu menghinakan dirimu loh. Udah sama. Atas dasar diri yang sama itulah, kemudian dia membangun kehidupan. Tapi, mulhama ini hanya sama yang sama. Kalau enggak sama, enggak mau. Nanti kita enggak kompatibel ya. Jadi kalau enggak sama itu enggak bestie kita, enggak bisa bestie. Kayak seduluran. Dia harus sama, baru kita bisa kerja sama. Gitu ya. Level mulhama itu kurang lebih gitu. Udah bagus, tapi hanya yang cocok. Kalau nggak cocok, kita beda kelas, maaf ya. Belajar dulu. Jadi masih ada sombong-sombongnya dikit kepada yang, tapi sombongnya itu lebih kepada, ya karena memang ini kenyataan gitu kan ya. Kita beda kelas gitu. Tapi kalau kamu udah sekelas dengan aku, bolehlah kita bestie. Gitu ya. Ya kurang lebih begitu gambaran besarnya ya. Gambaran besarnya kurang lebih begitu. Makanya ini biasanya, ini profesi. Ya kamu nggak bisa kerja di rumah sakit. SD aja nggak lulus. Pakai baju dokter yang nggak bisa gitu kan. Demi alasan profesi, nggak bisa dong. Yang pakai baju dokter itu ya dia dokter. Mosok sales pakai baju dokter. Nggak boleh. Nggak pantas. Iya. Masih ada seperti itu dia. Kalau 500 itu enggak dilihat lagi latar belakang sosialnya. Karena dia adalah representasi keilahian gitu ya. Tuh. Ayo kita diskusikan soal dinamika ego dari nafs mulhama ini atau nalar. Jadi
kombinasi dari penalaran, logika, dan edukasi itu adalah penyeimbang yang kuat ya, untuk mengimbangi tarikan atau tekanan dari inti narsis ya. Narsis. Narsis itu yang tadi itu ya, ekstrim. Ekstrim menghinakan diri, ekstrim sekali menghinakan orang lain. Perbudakan diri dan penghinaan orang lain. Gitu. Dengan penalaran, logika, dan edukasi, itu bisa counterbalance yang kuat ya terhadap sifat inti narsis yang inti narsis primitif. Jadi di sini ini di level 400 itu sudah ada integritas terhadap apa yang kita sebut etika, ya, nilai-nilai bersama gitu ya. Jadi musuh rasionalitas itu adalah narsis. Orang bisa narsis karena agama, orang bisa narsis karena pangkat dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Jadi narsis itu cenderung ya memuaskan pribadinya ya. Pada lower mind, pada level kesadaran yang lebih rendah, artinya lower mind, pikiran digunakan hanya untuk memperkuat posisionalitas, mengontrol orang lain, dan kemudian tuh mengendalikan orang lain. Jadi intinya dia mengaktualkan animal instingnya dengan alasan rasional gitu ya. Itu biasanya retorika gitu ya. Ada retorika itu orang memanfaatkan kata-kata, misalkan quote-nya Mas Camin untuk menghina orang. Kan biasa kita lihat di debat-debat politik gitu ya, menggunakan quote orang-orang besar itu untuk menyerang lawan. Ya kan? Jadi semacam itu. Jadi rasionalitas itu bisa didistorsi, disimpangkan, menyimpang sebagai retorik. Ya, toh? Untuk tujuan egois yang emosional ya. Biasanya ini di politik, ya, debat-debat itu ya. Kalau debat mahasiswa masih level mahasiswa, bahkan sudah level pejabat itu masih retorika ya. Yang egoistik itu masih dipakai untuk biar meriah ya, biar tepuk tangan itu meriah gitu ya. Sebentar lagi nanti kita akan melihat itu di konteks politik nasional 2024, 2 tahun lagi ya. Moga-moga nanti 2 tahun lagi kita masih bahas ini gitu ya. Jadi kita akan bahas debat publik antar calon itu ya, kita hubungkan dengan peta kesadaran. Biar seru gitu ya. Jadi ada distorsi kebenaran ya. Untuk posisionalitas, untuk agenda posisionalitas, dan itu adalah ciri lower mind ya. Ciri lower mind. Jadi lower mind itu pokoknya itu rajin dalil untuk menyerang orang lain. Kutip. Kita kan kalau dikutipin sama hadis Nabi, jiper juga, masa nyerang hadis Nabi. Ya kan? Dalil untuk menyerang orang lain itu bentuk lower mind.
Mm-mm. Banyak itu praktek-praktek semacam itu hari-hari ini ya. Dan mestinya itu kita kenali. Apapun. Kasihan dalilnya gitu ya. Dikotori oleh dalilnya benar. Tapi motifnya, tapi mulutnya yang ngomong itu ya masih beracun gitu. Jadi akhirnya dalil itu dilumuri racun gitu ya. Nah, ini kita penting ya, penting memahami karakteristik retorik semacam itu gitu ya. Penting. Jadi menggunakan dalil itu untuk memuaskan atau untuk memuaskan posisinya gitu ya. Untuk memuaskan posisinya. Ini kalau di Facebook itu masih kita tahu gitu. Dia menulis sesuatu misalnya. Ya kan? Kutipan-kutipan segini ya, itu masih saya lihat gitu. Masih saya lihat. Dan bagi kita yang melihat semacam itu, ya sudah itu emang levelnya di situ gitu. Nggak usah diserang juga, malah kita jatuh juga gitu. Teringat siapa ya? Teringat nasihatnya Imam Syafi'i kalau nggak salah. Kamu kalau berdebat, diajak debat sama orang bodoh, kamu pasti kalah. Kenapa? Karena kamu kurang pengalaman. Dia itu sudah berpengalaman gitu. Jadi lebih baik itu kalau dilihat sama orang yang pintar memainkan retorika, sendalmu kamu kempit, lari sejauh mungkin. Karena nanti kamu pasti kurang pengalaman dalam bidang retorika itu. Ya. Pasti kamu dibodoh-bodohin sama dia. Dia lebih berpengalaman di area lower mind itu daripada kamu. Itu perlu diingat-ingat ya. Atau pakai jurusnya Jackie Chan. Apapun, ya Anda benar gitu aja, itu jurus Jackie Chan gitu. Kalau ada yang mendebatnya selalu ya Anda benar. Itu jurusnya Jackie Chan bagus juga itu ya. Atau pakai jurus saya tadi, kempit sendal, lari sejauh mungkin. Sebelum kamu kalah. Kalahnya itu karena kamu kalah pengalaman di area kebodohan. Gitu. Tapi itu menarik loh itu. Itu adalah nature gitu ya. Itu adalah nature. Maksudnya itu kita tidak bisa juga menyangkal itu. Itu ada. Tapi itu kita harus terima bahwa itu nature, dan namanya nature itu sebenarnya itu bukan persoalan siapa. Itu adalah hal yang bersifat universal yang bisa menjangkiti kesadaran kolektif gitu. Hanya saja jurus tadi itu jurus bagaimana kita tidak kena dampaknya. Bukan kemudian tuh menghinakan orangnya, bukan juga menolak nature-nya gitu ya. Hanya kita cari resiko yang sedikit tanpa menghinakan hu-nya, tanpa mengingkari nature-nya gitu. Ya. Saya kira kalau kita tidak bikin kategori begitu, kita semua akan kena juga. Pada retorika menyalahkan orang bodoh. Jadi kata kita memilih ya. Kita memilih ya kan, kita memilih untuk melampauinya gitu ya. Jadi memang jalan yang paling aman terhadap nature lemah ini bukan diingkari, bukan juga diserang, tapi harus dilampaui. Nggak mungkin kita bisa mengingkari nature. Dan namanya nature, dia bisa mengikat masyarakat secara kolektif. Nah, kita sakit hati terhadap nature lemah ini itu karena kita melihat itu bukan kolektif, tapi itu individual gitu ya. Kita nggak terima. Enak aja lo ya. Ini kepala gue sekolahin sampai S5 nih. Kok kamu hinakan kayak gitu? Itu urusannya
individual gitu. Tapi kalau kita melihat bahwa itu nature dan nature itu bisa menimpa secara kolektif, termasuk kita hanya lebih tahu, lebih dulu sadar, itu dikatain bodoh itu tidak apa-apa lah. Karena itu kolektif. Tapi kalau itu urusan individu dengan individu, pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan, kamu mengatakan bodoh terhadap profesor, enggak, itu bisa ke pengadilan. Hakimnya tertawa. Hakimnya tertawa. Tapi tetap saja dihukum nanti. Kamu melakukan perbuatan tidak menyenangkan di depan publik misalnya gitu ya. Jadi mari kita kurangi tugas polisi karena saling melaporkan. Kita kan pernah tahun-tahun sebelumnya itu setiap hari ada pelaporan karena pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan terhadap tokoh politik. Karena itu dikira adalah urusan individual, padahal enggak, bukan who is tapi what is gitu ya. Itu lebih adem tuh. Saya hampir tiap hari itu dimaki-maki di chat, bodoh kamu ya. Mau tak balas ini baru tahu ya. Karena bercandain, tapi enggak sakit hati, tapi sambil baca doa auzu bi kalimatillah, minta mati min syarri mahalak, ini udah kena kalimat. Kupingku ini panas, tapi akhirnya wah ini kan kolektif ya, wajar lah. Wajar. Bukan urusan aswar dengan itu, bukan individu dengan individu. Tapi itu memang itu adalah nature dan itu bisa menimpa masyarakat secara kolektif. Jadi itu enteng gitu. Kasihan masyarakat gitu kan. Itu tips dari saya, kalau dibilang bodoh saya bilang baru tahu ya. Mangka sekolah. Kadang mereka balas apa aku bilang. Ya gimana, aku juga kadang ya kurang hiburan ya tak gitu sisan. Dia bilang apa aku bilang, nah ya sudahlah. Udah juga ya. Kan orangnya aja ngakui gitu. Ya udah emang nggak sekolah kamu diapain. Sampai ada dulu itu orang pergi tanya ke pondok. Emang Bang Aswa itu di sini ya, kayaknya nggak meyakinkan deh. Ada sampai ke situ itu. Nggak meyakinkan orang ini. Yesus. Nah, kayak aku waktu ke pondok, kamu di ini orang sampai ke sini orang nyari tanya-nyanyi kamu. Terus jawabnya gimana? Nggak kenal. Dikerjain sama anak pondok. Nggak kenal, oh tuh kan. Nggak kenal. Daripada nanti nih kongres. Anak pondok ditanya nggak kenal sih sama. Ya, saya tanya. Nggak kenal, wes. Palsu. Sungguh itu. Akhirnya tuh, kenapa aku bilang itu gitu. Dulu itu kayak gitu, netizen Indonesia itu segitunya loh. Ya, lawan netizen. Ini saya segitu ya, sampai saya kaget loh. Kamu ditanyain orang loh. Terus yang bilang aja nggak kenal, daripada ribut. Aduh. Jadi ini lover mind ini, tapi itu kita harus hati-hati gitu. Mengingkari itu kita kena, mengungguli itu kita kena, maka satunya itu lampaui gitu ya. Jadi lower mind ini tidak boleh disangkal bahwa itu memang nature dalam jiwa manusia gitu ya. Mana tuh lower mind? Ya kita tulis saja lah ya. Lower mind. Ya ini tidak boleh disangkal. Udah sarjana kok masih lower mind. Nah, itu nature, tidak ada hubungannya dengan akademis. Itu jiwa gitu ya. Nature bisa menimpa kesadaran kolektif masyarakat ya. Ini nature satu. Harus diterima ini sebagai nature universal. Yang kedua, setelah diterima sebagai nature itu ya diakui dulu itu adalah nature yang bisa menimpa kemanusiaan. Kalau diterima juga, diterima bahwa ini bukan urusan individu sebenarnya. Kita menghadapi nature gitu ya.
Jadi jangan disangkal, jangan dijadikan itu urusan individu, atau jangan kita ungguli. Lebih bagus lampaui saja gitu ya. Lampaui. Itu jalan yang paling selamat. Atau dijadikan humor, nah apa-apa ya. Dijadiin humor. Jadiin humor. Nggak ada motif ya humornya. Mm-mm. Ada motif karena apa. Seperti itu. Itu penting banget. Kemudian, jadi untuk melampaui lower mind ini, itu kemudian tuh orang mesti membiasakan diri dengan dialektika ya. Secara dia harus punya disiplin refleks membiasakan diri untuk berdisiplin dalam reflektif yang logis gitu ya, kebenaran logika. Dia harus disiplin di situ. Jadi enggak bisa itu. Ini harus latihan gitu ya. Ini harus latihan. Jadi kalau tidak terdisiplin berdialektika, dialektik itu gaya komunikasi ya, penyampaian dalam hukum-hukum logika, orang enggak bisa selamat dari si lower mind ini. Jadi kalau kita belum mampu berdialektika dengan kebenaran hukum-hukum logika, maka memang berlaku diam itu emas gitu ya. Diam itu emas. Karena sekali ngomong salah gitu. Itu yang paling penting. Salah dan salah. Jadi di sini dicontohkan oleh Hawking ya. Tapi ini kan di barat. Di sini itu lower mind ini berupa narsis ya, narsistik. Kalau di sini contoh terbaiknya adalah penurunan level akademis ya, akibat serangan korosif, kerapuhan ya, relativitas moral. Jadi orang yang punya standar ganda secara moral itu, standar ganda moral itu menurunkan kecerdasannya gitu ya. Jadi hati-hati juga dengan standar ganda moral gitu ya. Standar ganda. Kalau ke calonnya itu kesalahan manusiawi. Tapi kalau orang lain, wah memang itu wataknya itu. Kalau untuk orang lain itu musuhnya, oh memang itu watak, rekornya. Tapi kalau calonnya, ini manusiawi kok. Manusiawi harus dimaafkan. Tapi kalau untuk orang lain, ini watak ini. Itu standar ganda ya. Moral relativism ini standar ganda. Saya kira itu dulu ya, poin-poinnya. Jadi poin-poinnya itu, ya kita lower mind itu diakui ada sebagai nature yang bisa menimpa kesadaran kolektif, apalagi di NKRI memang itu masih lower mind. Gitu ya. Itu satu. Yang kemudian lower mind ini tidak usah diserang, karena menyerang nature itu kan sia-sia. Nggak usah diserang, nggak usah dilaporin polisi, kecuali itu punya sangkut paus dengan hukum ya. Tapi kalau hanya perasaan kita yang kena, ya udah kita lampaui saja. Ya mau diapain gitu. Anggap saja kita sedekah. Ya, sedekah gitu. Biar polisi kita nggak banyak menerima kasus-kasus soal hal-hal terkait perasaan gitu ya. Saya kira itu malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang.
Selamat malam semuanya. Ya, sahabat kita akhiri kelas malam ini sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama.